Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, kisah atau sejarah perang Yarmuk. Secara ringkas, insya Allah saya akan menjelaskan terjadinya perang Yarmuk atau pentempuran Yarmuk. Ialah titik balik dalam sejarah Islam. Pada tahun 636 Masehi, sebuah pertempuran besar yang akan mengubah peta kekuatan di dunia Timur Tengah terjadi. Perang ini dikenal sebagai pertempuran Yarmuk dan merupakan bentrokan antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan Kekaisaran Bizantium di bawah komando Heraklius. Nah, ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam dan menjadi momen penting dalam penyebaran agama Islam ke wilayah Syam. Setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, penerusnya adalah Khalifah Abu Bakar. Maka sang khalifah menginisiasi penaklukan wilayah di luar Jazirah Arab. Tentu tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam sekaligus memperkuat posisi politik kaum muslimin. Salah satu wilayah yang menjadi target utama adalah Syam. Syam yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat yang akhirnya memicu terjadinya perang besar di tepi Sungai Yarmuk. Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh 4 jenderal muslim terkemuka, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, dan Amr bin Al-As. Namun ketika pertempuran semakin dekat, Khalid bin Walid yang dikenal sebagai pedang Allah ditunjuk sebagai komandan utama pasukan muslim untuk menghadapi Bizantium. Di bawah komando Khalid, pasukan muslim yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan musuh mempersiapkan strategi yang matang di sekitar daratan Yarmuk. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium di bawah Kekaisaran Heraklius menyadari ancaman besar dari pasukan muslim. Maka dia mengumpulkan tentaranya yang besar yang terdiri dari berbagai etnis termasuk Yunani, Armenia, dan Arab Kristen. Diperkirakan pasukan Bizantium yang terlibat dalam pertempuran ini mencapai 100.000 orang, jumlah yang sangat jauh lebih besar dari pasukan muslim. Maka Heraklius memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan pasukan muslim dengan segera. Namun kurangnya koordinasi dan semangat juang menjadi kelemahan mereka. Pertempuran Yarmuk berlangsung selama 6 hari yang melelahkan. Pada hari pertama, kedua pasukan berhadapan di daratan luas. Bizantium dengan kekuatan kavaleri yang unggul mencoba menggempur sisi kanan dan sisi kiri pasukan muslim. Namun Khalid bin Walid, sang pedang Allah, telah menyiapkan formasi dan strategi pertahanan yang kuat, di mana pasukan muslim berhasil menahan serangan awal Bizantium yang disebut dengan strategi defensif. Pada hari-hari berikutnya pertempuran semakin sengit. Khalid bin Walid menggunakan taktik pura-pura mundur untuk memancing pasukan Bizantium masuk ke jebakan. Setiap kali pasukan Bizantium menyerang, pasukan muslim akan mundur perlahan, hanyalah untuk kembali dengan serangan balasan yang menghancurkan. Taktik inilah yang melemahkan moral atau psikologis dan kekuatan Bizantium. Sementara pasukan muslim tetap bersemangat dan terorganisir. Pada hari ke-6, dengan moral Bizantium yang runtuh dan pasukan mereka terpecah,
Khalid bin Walid melancarkan serangan habis-habisan. Pasukan Bizantium tertangkap di antara lembah dan tidak dapat melarikan diri. Dalam kekacauan, banyak dari mereka yang jatuh ke jurang Yarmuk atau terbunuh di medan perang. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslim. Kemenangan dalam pertempuran Yarmuk bukan hanya memastikan penguasaan muslim atas wilayah Syam, tetapi juga menandai awal dari keruntuhan kekaisaran Bizantium di wilayah Timur Tengah. Dengan kemenangan inilah Islam semakin tersebar ke seluruh antero wilayah, mengubah tatanan politik sosial dan peradaban yang telah ada selama berabad-abad. Khalid bin Walid dikenang sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah, dan pertempuran Yarmuk menjadi simbol ketangguhan dan kecerdikan militer muslim. Pertempuran Yarmuk adalah salah satu bab penting dalam sejarah Islam. Melalui strategi, keberanian, dan keteguhan hati, pasukan muslim berhasil mengalahkan kekuatan besar Bizantium dan membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah Syam dan sekitarnya. Sekian kisah tentang pertempuran Yarmuk. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga pada keberanian, strategi, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa al-haq akan mengalahkan al-batil.